Jangan lupa dibalikin ya. Ini makin parah, Bu. Di kamar Ibu kan? Aku ambil ya. Nak. Lagi buru-buru ya. Bu, ya. Boleh cuci motor aku nggak ya? Cuci motor aku. Nggak ada, Bu. Itu, ini loh di situ. Mana, Bu? Ya loh, Nggak ada, Bu. dari kemarin juga kan ibu taruhnya tuh di sini. Nih. Oh, makasih Bu ya. Kenapa, Kak? Mau revisi gua. Bu, ini kok kipasnya ngadet sih, Cak? Harus dikepruk-kepruk dulu itu, Kak. Nggak jadi, Bu. Ibu, lihat baju sekolahnya nggak sih, Bu? Baju olahraga. Itu ada di belakang. Nggak nemu, Bu, Asya. Ada Asya di belakang. Aku nggak nemu, Bu. Aku udah telat. Cariin ya, Bu. Ya. Oke. Bu, ayah mana? Masih di belakang kali. Masih aja lah nanyain ayah. Pamit ya, Bu. Bareng, hati-hati Kak. ya. Pamit ya, Bu. Ya hati-hati. Anak ibu yang bentar lagi jadi dokter. Hati-hati ya. Asya, udah jam berapa ini? Iya, Bu. Pamit ya, Hati-hati Bu. jemput ya. Pamit ya, Bu. Iya, Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Seperti lilin berangsur padam, kecil menari di alam gerah, berjerih payah menjaga nyalanya, kuatnya mengalahkan sang surya. Lilin Nyarap Bu, goes mulu nanti makin kurus loh. milikku, bolehkah ku rayakan bersamamu? Perihal seribu angan yang telah terbenam, perkara sajak nada dan irama rumpang, senandung tawa bersulang air mata, lilin kecilku rayakanlah bersamaku. Pak, ini kenapa saya juga ditinjau ulang ya, Pak? Efisiensi kementerian, semua sistem yang jalur ini harus dievaluasi ulang. Kamu nggak sendiri ya, Pak? Tapi, Pak, kalau saya Ya, saya bisa ngapa-ngapain. Udah deh, pokoknya selama masa evaluasi, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Tapi, Pak, saya kan lewat jalur nggak mampu. Ya, coba kamu hubungi wakil Daktan. Gimana kalau kuliah ya? Kalau nggak kuliah, lo nikah aja nggak sih? Enggak tuh nggak jadi masalah. Bisa, suami dan apa yang saya? Lagian gue lihat-lihat, si Aldo tuh udah ngebet pengen kawin sama lo. Di sini sendiri. Mana ganteng Wani? Berduit juga lagi. Itu malah anak dua. Udah, buruan nikah. Dia nungguin Rodan. Non ya? Ya. Bikin dulu ya. Risa, tolong bikin air kopi dulu dong. Lagi buru-buru ya. Kan bikin kopi cuma sebentar sih. Kamu interview sebanyak itu kemarin gak ada yang lolos? Masih jawabannya. Sebanyak itu? Mereka yang salah apa kamu yang gak mampu? Namanya juga lagi usaha. Daripada cuma gitu doang, cuma rokok. Jangan kunci pintu ya. Assalamualaikum.
juga tahu pulang pergi dari Jakarta ke Bogor. Sayang duitnya. Lo kan pulang pagi nggak tiap hari. Udah sih, aku jadi bisa ketemu ayah sama ibu kamu. Ya mereka mau aja ketemu sama kamu. Terus kamu gimana mau lihat rumahnya? Kalau aku udah oke ya. Nah kalau udah suka mah ya udah. Gak apa-apa aku ngikut aja. Terus gimana sama beasiswa kamu? Itu sih masih belum jelas ya. Kata juga mau gimana. Mau lanjut spesialis juga, kasihan ibunya. Ya udah, main tahan sama aku. Gak usah tuh jadi beban ibu kamu. Mulai. Kita tuh udah pacaran 5 tahun. Lagian kalau kita tinggal nikah, ya nikah aja nggak sih? Tinggal kali ya. Udahlah, ayo. Bu, ini punya ibu. Ini mau nganterin obat sama kado ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Udah tua. Terima kasih ya. Ya, pamit ya. Siapa? Ya itu siapa? Ya dokter Aka. Loh, ini kenapa pada bocor? Dari mana aja ya? Ibu mana? Itu di dalam. Ini kenapa pada bocor, Bu? Namanya juga udah lama nggak dibenerin ya. Aturan uang ini saya setorin ke bank, tapi malah dipakai untuk tukang ayah. Uang itu saya pinjam dulu ya, buat anaknya Abil ulang tahun. Kan saya udah beliin kado ayah. Masa cuma kado doang, Bu? Udah lah ya, aman ya. Masa sama suami sendiri nggak percaya? Bukan gitu ya, tapi ini udah harus dibenerin. Saya juga tahu, saya juga kan lihat. Emang saya nggak mikirin? Saya juga mikirin. Mau kemana lagi ya? Cari orang buat benerin genteng. Ngapain lo tidur sini mau? Itu si Asya teleponan sama pacarnya. Males gue dengerinnya. Emang dulu ibu suka jalan-jalan ke taman ya? Tahu dari mana lo? Nggak ada, nanya aja. Lagi pula, kalau ibu emang suka jalan-jalan ke taman dan ayah lo enggak, ibu bisa apa? Lagian kita dari dulu nggak pernah kan jalan-jalan ke taman. Udah deh, sana lo tidur. Ntar kejatuhan tokek lo. Dulu, waktu ibu sama ayah dijodohin, bahagia nggak? Kenapa gitu nanyanya? Nggak apa-apa, pengen tahu aja. Ibu bahagia nggak nikah sama ayah? Bahagia lah. Dulu ibu tahu udah siap nikah, kayak mana? Apa nih siap nikah? Lo mau nikah sama yang mirip ayah? Esek lo. Bu, ada telepon. Halo? Oh iya, kemarin Mas Rahmat bilang katanya mau nyumbang makanan.
Nanti Mbak lihat transfer ya. Apa, Bu? Tante Abel. Ayo udah transfer ke Tita belum? Sini baru pulang. Nanti aja ya, saya ngantuk. Saya udah nggak punya uang loh ya. Kita harus. Emangnya saya punya. Tapi ini gentingnya udah harus dibenerin ya. Nanti aja, saya ngantuk. Ibu harus ke ATM dulu ya. Barang aku aja Bu. Kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu nggak bilang sih mau datang? Sengaja. Ini rumahnya lagi kosong kan? Ada Ayah di dalam. Ya udah, ayo sekalian kita pergi. Kemana? Tempat yang waktu itu aku bilang itu tempatnya udah bagus. Harusnya aku udah bikin janji juga ya. Bu, hari ini banget. Iya, sebentar aja. Kenapa nggak bilang dulu sama aku? Udahlah, itu tempat yang bagus banget. Aku yakin kamu suka. Tapi banyak skripsi yang belum selesai. Ayolah, kata kamu, ya udah kalau kamu suka. Tapi sekarang kamu kayaknya nggak suka. Benar, tapi kan banyak skripsi aku yang belum selesai loh. Bentar aja, serius. Abis itu kamu bisa lanjut skripsi kamu. Aku itu mau nikah sama kamu. Kalau kamu masih ngurusin beasiswa atau lain hal yang belum jelas, kapan kamu bisa nikah sama aku? Mending kamu sama aku, yang benar-benar udah jelas. Sabar, HP Ibu. Halo. Halo. Kenapa, Kak? Ini apa ibu ketinggalan? Anterin ya kok. Oke, nanti gua anterin. Ya, ini HP-nya. Oh iya, makasih ya. Kamu mau kemana? Ibu mau ada urusan. Kalian mau langsung pulang atau kemana? Kita mau. Kita mau langsung pulang. Ini kan sama siapa? Sama teman ibu. Sekalian tadi tukang masuk ke dalam listrik. Oh iya, hati-hati ya, Bu. Ya, hati-hati juga ya kalian. Makasih Aldo. Iya, makasih tante. Gak mungkin gak sih kamu selingkuh? Lihat, nggak mungkin dari mana sih? Temen aja gak sih? Lihat, Gedo, teman dari mana coba kayak gitu? Ya, terus kamu mau gimana? Ngasih tahu ayah? Bang, udah ya? Iya. Ya, tukang listriknya udah. Udah pulang itu tukang listriknya. Nak, sini. Habis jalan ya sama Aldo. Iya. Ayah dengar tadi obrolan kalian, kayaknya dia cowok baik-baik. Dan juga dia cowok bertanggung jawab dan sayang sama kamu. Ayah pasti setuju sih, sama ibu juga bakal setuju sama hubungan kalian. Yaudah, kita pergi dulu ya. Ya, Ya. hati-hati. Iya. Pada 14 Agustus, Biru datang menjemputku. Salam. Ayo sini duduk dulu. Memangnya kalian dapat dari mana? Ya itu ke Sablon om. Kamu merintis usaha? Iya om, usaha saya masih kecil, tapi saya berusaha untuk mengembangkan usaha saya. Bukannya kamu mahasiswa kedokteran? Ya om benar. Kenapa membuka usaha sablon? Saya melihat potensi kalau saya buka usaha sablon ini om. Bukannya itu bertolak belakang sama kuliah kamu ya? Kenapa nggak fokus di kuliah kamu aja? Kamu itu laki-laki loh, kamu bakal jadi suami ke depannya dan bertanggung jawab atas keluarga kamu. Ya om, saya akan berusaha lagi untuk membangun usaha saya. Keluar! Ayah. Keluar! Baik om. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa Kamu benar, kamu bakal susah kalau kamu sama aku. ku menembus ruang dan waktu, terjalin gelap
bersanding bersama dirinya. Kamu sama siapa kesini? Sendiri. Tapi ibu masih banyak kerjaan. Mau bantuin ibu. Kamu ingat nggak waktu kamu masih kecil? Waktu kawinan ayah itu loh, sampai semua isi rumah kamu siram. Sofa aja sampai basah. Sampai Karisa jatuh dan nangis kejar ibu suruh kamu minta maaf. Kalian malah ngakak. Udah gua kok aja. Udah besar bu, udah aku aja yang udah nggak usah itu aja, udah pakai deh. Bang, katanya mau punya kemantu gendongan. Tapi kalau kau masih minta sama gua, Rewel bener lu nih. Nanti gua ganti. Gua gak ketar-ketir bang. Mantu boleh tajir, tapi nikahin anak itu butuh duit bang. Lo di sini gak narik, cuma nongkrong, utang di mana-mana. Wih, asal lu tahu ya, utang-utang gua tuh udah pada lunas. sorry kata nih ya bang ya. Istri lu yang bayar, bukan lu. Wih, asal orang tahu, usaha laundry itu punya gua. Si Lia itu gua gaji dari situ. Kamu orang ini cuma perkara rokok sebatang mungkin usaha gua. Nih gua balikin. Mau mana lo bang? Cuma investor. Nah, ketemu investor bang. Lagu. Asya, iya bu. Makan bareng yuk. Kita belum pernah makan semenjak kamu pulang ke rumah. Bes, makan ya. Karisa kan udah kerja, udah dapat gaji. Minggu foto sih kak. Enak aja, gue kerja buat bantu ibu, biar ibu gak capek lagi. Ah ya, kalian foto harganya berapa sih kak? Jangan kayak gitu, Karisa kan baru keterima kerja, biar dia tenang dulu. Ya udah deh, kalau gitu Asya mintanya sama kamu aja. Kamu buruan cepet cari kerja. Ya kamu itu ya, seharusnya kayak sekolah yang benar, biar dapat kerja yang bagus. Tuh kak, dengerin. Kamu gak sih yang dengerin? Ada salad ya? Ada deh, ntar ya gue ambilin dulu. Ini siapa? Dokter. Iya. Sering dia ke rumah? Nggak sering sih. Paling sebulan sekali. Itu pun buat bawain obat ibu sama bawa makanan. Kok nggak tahu ya? Kalau kan jarang di rumah. Dia tuh biasanya datang di hari biasa kayak gini. Ini obatnya. Oh yang Kayak gini kan? Iya, ini bisa. Iya, makasih ya. Iya. Ayah tahu soalnya. Nggak tahu lah. Orang ayah aja nggak pernah di rumah. Di rumah juga paling makan, tidur, mandi. Lebih sering tuh debt collector yang datang ke rumah. Semarah itu ya Syah. Kakak lebih hidup selingkuh. Karisa bisa marah loh kalau tahu soal ini. Kak ada debt collector. Siapa Syah? Debt collector itu yang sering datang ke rumah, nagih utang ayah. Bu, ini salutnya, bener kan? Iya, makasih ya. Bu, tadi ada debt collector datang. Enggak ada.
Ya, Bu. Ya Bu, Arka ini kenalin anak saya. Ini yang mau jadi dokter itu ya? Iya. Aku saya Pak, kalau ada apa-apa lagi kabarin saya aja. Makasih ya. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Ya, makasih ya. Iya. Itu tadi siapin itu. Orang mengganteng. Bagus amat mobilnya. Ayo kita siap-siap ke rumah tangganya. Assalamualaikum. Salam, kok kamu kesini? Iya, aku bilang sama ayah, katanya suruh. Ke rumah tangga Abel? Iya, katanya biar lebih kenal gitu sama keluarga besar kamu. Assalamualaikum. Tante. Halo, Mas. masuk. Abel. Itu pacarnya si Amau. Iya, udah mau menikah mereka. Mau. Iya. Kapan nikah? Diem-diem aja. Udah, tungguin aja, banyak bener tanyanya. Kayak mau nyumbang aja ya. Iya. Gimana ya, Om? Mariam. Itu cowok udah kerja. Udah kantoran. Nggak usah repot-repot. Mama, itu si Amau mau nikah loh, Ma. Oh iya, nggak apa-apa dong. Bagus. Asalkan jangan kayak mantannya si Risa. Sampai kabur kayak gitu dipinjam-pinjamkan. Kata siapa dipinjemin terus? Kamu dapat berita itu dari mana? Dengar-dengar sih Mas, katanya masih kurang pembayaran. Lisa, kok mantan pacar kamu cerita kemana-mana sih kalau ayah punya utang sama dia? Kan emang kan? Kan udah ayah bayar, kamu juga tahu. Ya udah ya, Mama. Sebentar Lia. Ayah jawab Lisa. Biasanya kamu paling pintar ngejawab. Biar apa sih cerita-cerita kayak gitu? Sengaja banget mau ngejatin ayah. Ayah tuh pinjam uang buat modal usaha. Jangan salahin ayah ya kalau hubungan kalian hancur. Itu karena ulah cowok kamu yang kasar. Ayah juga dari dulu ngomongnya gitu-gitu aja kan. Modal usaha. Emang ada yang berhasil? Ini ada apaan sih? Lo gak tau apa-apa, lo diem aja deh. Ya lo gak boleh ngomong kayak gitu dong, Ayah. Ya lo pikir gue suka mau? Kalau bukan gue siapa lagi yang mau ambil sikap? Ambil sikap apa sih, Kak? Lo aja gak pernah cerita ke gue soal rumah. Lo gak pernah di rumah, lo gak pernah pulang lo sibuk sama si Aldo. Kenapa sih lo kagak bawa dia terus? Apa masalah lo? Gue tuh sibuk skripsi, sibuk kuliah. Lo tuh gak tau apa-apa. Udah. Gue gak pernah ikut campur ya kalau kalian ribut di rumah. Tapi rumah Tante Abel, malu. Ayah mulai tuh gak? Ini bukan waktunya buat salah-salahan, Kak. Kalian pikir gampang hidup saya? Punya anak gak ada yang mau hormatin saya. Jadi hormatin kayak gimana ya? Emang kita pernah ngandelin ayah dalam hal sekecil apapun? Enggak. Udah kau udah. Saya ini bapak kamu. Udah. Saya yang ngasih nama kamu. Emang ayah pikir itu cukup? Udah. Selalu tahu ya, ibu ngumpulin receh buat bayar token listrik, buat juga bayar utang-utang ayah. Saya juga berusaha, Risa. Ayah, udah ya. Malu, ini rumah orang. Udah kak. Hargain apa sih ya? Hargain apa? Emang kita pernah dihargain sama ayah? Ayah pernah ngehargain ibu? Enggak. Ibu kerja sampai badannya sakit-sakitan semua. Udah sih kak, lo ini marah terus. Malu tau gak? Udah. Abel, maaf ya. Saya udah buat tulisan di rumah kamu. Ya, gak apa-apa. Bu, dokter itu Arka kan, Bu? Ibu ada hubungan apa sama dia? Ngapain lo baca-baca buku ibu? Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Gak sopan, Pak Arka itu temennya ibu. Temen dari mana sih, Kak? Baca dong, dia tuh mantan pacar ibu. Hah? Emang kurang ya, Bu, masalah kita? Nyampe ibu harus selingkuh kayak gini? Jaga ya mulut lo. Ini ibu. Kenapa pulang-pulang nyari masalah kayak gini sih? Ya kalau emang gak ada apa-apa, ibu jawab dong, Bu, jangan diem aja. Sya. Ya kak. Kamu tahu selama ini kak mau nuduh ibu selingkuh? Enggak kak. Gak ada otak lo. Lo sadar gak siapa yang banting tulang buat kita? Kerja dari siang sampai malam. Udah, Risa, udah, Nak. Emang ibu dapat apa sih, Bu? Dapat uang? Mau? Tenang dulu, Nak, tenang dulu. Ya, pasti lo udah tahu kan, Kak? Nanti diem aja. Lo pernah mikirin gak siapa yang pernah ibu laluin? Apa lo sibuk? Terlalu sibuk dengan dunia lo sendiri? Masih ada urusan kamu sama dia? Ayah. Kalian lihat siapa kan sebenarnya yang ngancurin keluarga ini? Kejar ya. Ini semua gara-gara lo.
temui saya. Pak, mohon tenang. Mana koper itu? Pak, mohon tenang dulu, Pak. Silakan keluar, Pak. Saya nggak mau tahu. Suruh temui saya. Silakan keluar, Pak. Temui saya. Ada apa, ada apa? Pak. Ayah, Jauh ibu saya. Pergi kamu. ayah, aku nggak malu. Jangan pernah kamu bangku ibu dari anak saya. Pak, tenang, Pak. Salah paham, Pak. Pergi kamu. Nggak perlu. Jauh istri saya. Silakan keluar, Pak. Kalau kamu mengira saya punya gunung spesial untuk kamu. Saya tahu dokter mana pacar Ivan. Pak, tentang itu memang benar. Saya tidak bisa bohong. Kalau bukan karena ibu kamu, saya tidak mungkin seperti ini. Tapi itu dulu. Ketika seseorang sudah tua, mereka tidak lagi punya teman. Mereka sibuk dengan diri sendiri. Jadi dalam batasannya, ibu kamu sangat spesial dalam hidup saya. Dan saya harap kamu paham soal itu. Jadi dokter ngaku kan punya hubungan soal ibu. Kalau soal itu kamu salah. Aku aja dok. Dokter ada hubungan apa sama ibu? Dokter saya bukan sama ibu. Saya tidak berhak mengatakan. Sebaiknya, lebih baik kamu pergi sana. Bu, Puas banget ibu. Bu maafin aku ya bu. Gak ada yang perlu dimaafin nak. Penyakitnya ibu parah ya, Ma. Kanker pankreas stadium 4. Bisa dioperasi. Udah menyebar ke hati. Banyak yang gak bisa bertahan sampai tahunan. Gue yakin ibu pasti kuat. Ada yang bisa kita lakuin gak sih kak? Kemo? Obat yang kita temui itu obat pasca kemoterapi. Cuman itu yang bisa ibu lakuin biar nggak nyeri dan sakit lagi. Kok bisa ya ibu sekuat itu nyembuhin penyakitnya? Ayah tahu nggak ya? Gak ngerti gue. Bodoh banget gue nuduh ibu kayak gitu. Maafin gue ya. Kan tau gak sih, sebegitunya gue susah nyari kerja biar gue bisa nabung, biar bisa bawa ibu keluar dari rumah, biar dia gak capek lagi, biar gue aja yang capek, tapi dia malah sakit. Gue salah. Kita semua salah kak. Gak ada yang benar-benar ngertiin ibu. Pokoknya sekarang kita harus sering-sering dengerin apa kata ibu, melukin ibu, dan kumpul kayak gini ya. Tasya udah berangkat kak. Udah bu, udah aku anterin. Ibu gimana, udah baik kan? Alhamdulillah udah mendingan. Ibu, terserahnya belum diminum. Ini mau belum. Aku mau berangkat ya bu, mau nonton skripsi. Aku juga mau berangkat ya bu. Hati-hati ya. Mau ngelamar kerja lagi. Ya, semoga diterima. Amin. Selesai. Jangan lupa diminum loh bu. Ya. Berangkat ya bu. Ya. Kamu ngapain capek-capek bantuin ibu Amau? Mending kamu fokus ke skripsi kamu. Kalau selesai lebih awal kan jadi lebih baik. Beasiswa aku lagi ditinjau ulang bu. Kampus ada kebijakan baru. Kalau nggak lolos, bulan depan harus bayar. Insya Allah masih bisa nak. Aku mau ngambil cuci dulu bu, mau bantuin ibu di sini. Kalau skripsi masih bisa aku cicil dikit-dikit. Kamu harus fokus ke kuliah kamu. Jangan sampai di DO kayak ibu dulu. Kok nggak diangkat nak? Pagi Bu Lia. Pagi pak. Minggu depan sudah jatuh tempo ya Bu? Maaf banget pak, tapi saya udah nggak bisa bayar lagi sekarang pak. Langsung ke Pak Rahman aja pak. Oh baik Bu. Maaf ya pak sekali lagi. Pak, bangun Pak. Ada apaan sih? Pakai nanya. Bayar utang lo pak. Bung, udah ke ruko. Udah, tapi bapak lagi gak ada duit. Tuh udah bukan. Aduh, malah diem. Bayar utang Pak, capek kita nagihin. Biasanya juga kan saya bayar sih pak. Kayak nggak pernah saya bayar aja. Udah minggu depan kesini lagi aja. Waktu saya bayar juga. Saya, kalau nggak ada duitnya, nanti motor Bapak kita ngambil. Ayo Bung. Gak usah pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Ibu, kami datang benar begini. Maaf juga ya Bu, rumahnya masih berantakan, kami gak ada persiapan. Ya, nggak apa-apa. Kak, ayo mari Bu duduk. Aldo. Mungkin kamu udah tahu. Udah tahu? Emang kamu bilang? Ya kan aku bilangnya sama ayah. Ayah juga bilangnya udah oke. Jadi aku pikir itu kayak obrolan kamu sama ayah. Lagipun apa sih masalahnya? Ini kan yang kita mau. Nikah. Aku bisa bantu kamu, bisa bantu orang tua kamu. Masalah dalam hidup kamu itulah. Masalah laundry? Udahlah, kita bahas nanti aja ya. Enggak. Ayah ngomong apa sama kamu? Ayah tuh nelfon aku. Katanya ada masalah di laundry kamu. Terus? Jadinya kayak ada yang harus dibayar gitu lah. Terus kamu minjemin ayah? Berapa? Udah lah, gak banyak gitu. Berapa dok? Ngomong aja. Dok, itu mau kapan soal laundry? Datang ke laundry aja gak pernah. Ini bukan buat laundry dok. Itu sekarang kamu punya apa sayang? Kamu nelfon ayah. Udahlah, jangan sakutin-sakutin ayah. Aku gak enak sama dia sayang. Terus gimana? Udahlah, kita masuk bahas ini lagi, oke? Gak bisa gitu dong dok. Tapi orang tua aku udah di luar. Enggak, kamu minjemin ayah uang, terus nggak ngomong sama aku, terus tiba-tiba datang bawa orang tua kamu tanpa sepengetahuan aku. Kalau kayak gini rasanya aku dijebak lah dok. Kejebak? Apa sih maksudnya? Kamu pikir apa? Sekarang kamu maunya apa? Mau aku pergi? Bawa orang tua aku pergi? Gitu? Iya. Gila kamu mah. Ibu kenapa sih mau nikah sama ayah? Kalau ibu gak nikah sama ayah, kamu gak ada lah sayang. Tapi Bu, aku gak apa-apa. Kalau gak ada aku pun, aku gak apa-apa. Yang penting ibu bahagia, kehidupan ibu lebih baik. Jadi, dulu waktu ibu putus sama Arka, ibu tuh terpuruk banget. Terus ayah kamu datang ke kehidupan ibu. Aku harus ya. Ayah marah kan? Oh. Ini namanya ayam gemol. Kamu harus cobain sih. Enak kan? Ini nih makanan favorit keluarga aku. Nanti kalau kita udah nikah juga bisa jadi makanan keluarga kita. Kenapa? Ini dulu. Ada apa sih? Iya. Iya, aku juga udah punya semuanya. Pekerjaan, rumah, dan ayah kamu pun bukan yang udah kenal kalau kamu udah kenal. Dan kamu gak perlu mikirin dia punya lagi. Aku ganti kok kalau kamu ada kamu hidup susah. Lihat ayah nggak? Bapak lo, Ya. tuh lagi main gede. Ya. Ayah. Lagi. Ayah. 70 juta itu harga aku kan? Kamu jangan ngomong kayak gitu, nah.
itu kan buat kita juga sekeluarga, supaya kamu bahagia, dan ibu juga supaya nggak terus-terusan mikirin tentang masa depan kamu. Ayah tau gak sih ibu sakit? Iya, dia juga kan udah ke dokter, dia juga udah minum obat kan. Ayah tahu ibu sakit, orang masih di sini main judi. Kenapa ayah nggak pulang nganterin ibu ke rumah sakit? Kita semua di rumah ini butuh ayah. Ayah pulang malam itu kan bukan karena ayah nggak peduli. Ayah lakukan ini semua kan buat kita sekeluarga. Nanti juga kalau usaha ayah ini berhasil, buat kalian juga. Terus, maksud ayah kita harus nunggu ayah sukses, biar ayah peduli sama kita. Ayah tau gak sih ibu sakit apa? Apa? Maafin aku ya Bu, gak ada yang perlu dimaafin nak. Bu, Bu. Biaya cukup mahal Bu, itu gak bisa ditanggung sama BPJS. Tapi kalau emang mau operasi, itu harus persetujuan dari pasien langsung. Kalau gaji gue gede mau, gue pasti biayain kuliah lo. Mahal lah Rika, gak ada juga buat lo. Kapan sih hidup itu adil buat kita? Gimana sih Aldo? Gue lagi minta dia jemput. Jadi lo nikah sama dia. Lebih gampang itu gak sih? Apapun pilihan lo, gue harap lo pikirin baik-baik. Biar lo nggak sama kayak gue, nggak sama kayak ibu yang mikir nikah tuh jalan keluar dari semua permasalahan. Terus mau gimana lagi gak sih Kak? Lo tuh banyak pilihan mau, dan apapun pilihan lo itu pasti gue dukung. Tapi kali ini gue minta untuk lo gak pergi dan lari dari pilihan lo sendiri. Bu, ngapain Bu? Bu harus istirahat, udah aku aja Bu. Ibu lagi pengen masak. Udah apa ini? Udah istirahat aja. Ibu masak apa itu Bu? Masak sop. Wah, aku suka nasi itu Bu. Ada tempe orek gak Bu? Ada di sini. Yuk ya masak yuk. Sama lo Asal jangan lupa ya. Asal Coba ya gue masukin ya. Nggak mungkin nggak, gue bisa masak, gue bisa. Jadi dulu waktu ibu ngidam Risa, ibu ngidamnya kelinci tahu. Gak salah tuh Bu, tidak macan kali. Risa tuh lebih mirip macan enak aja, gue gak pernah marah ya. Gue kan pernah nangis kan Bu. Ibu ngidamnya dimakan atau dipelihara? Ibu nggak ngidam untuk dimakan sih, tapi ibu mau pelihara karena bisa dielus-elus. Kalau Asya, ibu ngidam apa? Kalau Asya, ibu ngidamnya alpukat, makanya kulitnya jadi cantik. Kalau aku, Kalau Amau, ibu ngidam nyanyi lagu Kartini. Jadi, ibu sempat ditegur sama orang di bis karena ibu ngigau nyanyi ibu kita Kartini. ih, kok gitu sih Bu? Emangnya ibu cucunya Era Kartini? Jadi gini loh nak, kalian tahu nggak sih arti cinta buta itu apa? Apa itu? Jadi cinta buta itu sama aja kayak cinta ibu seperti ke anak-anaknya. Dari dia mengandung, dia kan nggak tahu tuh gimana wujud asli anak-anaknya, tapi dia tetap cinta sama anak-anaknya. Bangun ibu, udah siang. Bu, ibu, ibu, Karisa, ibu Karisa. Apa? Kenapa? Ibu, 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 bangun ibu. ibu, ibu, Sya. Ya kak ibu kenapa? Ibu, ibu, kak ibu kak.
Ayo nggak pulang-pulang juga. Pemakaman ibu saya, Pak. Tenang, nanti saya bantu pemakaman ibu enggak. Mau apa yang lagi ada di sini? Ibu mana? Ibu udah nggak ada. Nggak usah. Tenang, Kak. Apa yang lagi ada di sini? Ibu. Ini semua gara-gara ayah. Kalau ayah baik-baik aja, ibu nggak akan mati. Udah, Kak. Ibu kamu mengidap penyakit kanker pankreas, itu udah stadium 4, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ibu kamu berwasiat nitipin ini untuk kamu dan adik kamu lanjut kuliah. Saya pamit ya. Makasih, Dok. Gua nggak nyangka ibu nabung sebanyak ini buat kita. Banyak banget, Kak. Ya, apa sih ya? Coba aja ibu ngajak sama ayah. Mungkin gelas gak bakal pecah atau gak bakal bocor. Kipas gak bakal rusak. Terus ibu gak perlu nyuci baju tiap hari sampai tangan kakinya rusak ya. Kenapa sih ibu sih ya? Kenapa coba yang kemarin yang mati gak ayah aja? Kenapa sih ibu? Itu kenapa sih ya? Sama ini ayah mana aja? Suruh saya lagi ngebantu di rumah yang jagain kita. Bukan ibu. Ayah sadar gak sih? Aku dimarah sama ayah karena mau ngelindungin ibu ya. Enggak, ayah tuh pernah mikir gak sih ya? Pertanyaan kamu sederhana, tapi berhasil buat ibu berpikir. Di usia sejak ibu baru punya pertanyaan, kenapa ibu menikah sama ayah? Lalu ibu membayangkan ibu tidak menikah dengan ayahmu. Barangkali ibu sedang menikmati masa tua ibu. Setelah ibu melewati masa muda penuh kejayaan, ya barangkali ibu punya hobi baru yang gak pernah ibu pikirin. Apa mungkin ibu sedang meluang menjemput cucu ibu di sekolah? Atau mungkin sekilas kehidupan yang gak ibu pilih itu lebih jauh, lebih beda, dan lebih nyaman. Ibu gak perlu goes sepeda setiap hari, pakai salep setiap malam. Tapi dari pertanyaan ibu juga ibu merasakan lagi kalau seandainya ibu gak menikah dengan ayah, gak akan ada kaki mungilmu yang membasahi seisi rumah, membuat ibu panik khawatir, dan gak ada tangisan kakakmu yang jatuh. Karena ulahmu dan adikmu Asya, dia gak akan lahir di dunia ini. Nah, walaupun ibu harus menjalankan hidup ribuan kali seperti ini, sayang, memilih keputusan yang mungkin salah ibu akan lakukan lagi. Karena ibu ingin melihat wajah kalian, anak-anak ibu. Dan ibu ingin bersama dengan kalian. Ibu ingin melihatmu bahagia dan merdeka. Amal sesuai dengan arti namamu yang ibu berikan. Bersanding bersama dirinya. Hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri di dalam perjalanan hidupnya.
Kita mau ke Semanju ya sekarang. Gimana? Apa? Yang nggak dorong sepeda? Dorong sepeda tuh Di laundry aja. Pas namanya belum. ya dekat-dekat situ aja. Nanti dulu sih. Naik mana? Lihat jahitnya. Kamu mau Ini loh. Oke guys. Aneh jangan Lika-liku kita buat drama. Jujur ya, ini tuh Farid gak ada guys. Hai guys. Kita masih rumah kelas. Maghrib. Dan keadaan orang-orang udah berbentuk. Ini orang paling kuliner. Orang pongok-pongok, oi. Kondisi muka gue udah gak karu-karuan lagi. Nih mama masukin behind the scene ya. Ini bapak tuh, tuh. Kita makan-makan. Jadi kamera malu. Nah inilah jelas kita orang berkali-kali guys. Bantalnya Indahnya enak gak buatan anak? Pahit. langit yang biru kelabu. Lika-liku menghafalkan dialog. Yang mana? Hijau kan? Ada motor, ayah, bintang ini, ayah seri. Kau tahu apa nih? Enggak bisa. Kalau bisa bersihin, coba bersih. Hai guys, jadi kita pulang semuanya. Kita sibuk banget dan sekarang kita mau ke laundry ya. Farid bilang katanya gak mau, Ri. Yang birulah rinduku ku simpan